Qala sallallahu alaihi wasallam 133, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Idza wuqi'a fir rajul wa anta fi mala'in fakun lirrajul nasiran walil qaumi zajiran wa kum anhum. Hadis 132 langsung mawon 133. Jika sebuah perkara itu diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat atau tunggulah kiamat. Kiamat di sini bukan kiamat betulan, tapi ulama ada yang mengatakan kiamat di sini adalah kiamatnya perkara tersebut. Kula jenengan iki duwe kiamat. Kiamatnya kita apa? Kiamatnya kita adalah meninggal dunia. Kiamatnya urusan kita adalah urusan kita tidak berjalan dengan semestinya. Jadi tidak semua perkara itu diberikan, atau setiap perkara itu kita harus berikan kepada orang yang ahlinya. Pernah kulo singgung waktu ngaji rutinan Selasa itu, Senin itu, kalau misal zaman sekarang kan agak sulit untuk kita masuk di satu pekerjaan, meskipun jenengan punya ijazah, jenengan punya kemampuan, tapi karena jenengan terkendala orang dalam, maka nggak jalan. Misal Mas Munir lagi ngelamar jadi camat itu dilamar tadi angkat sih, diangkat. Yo gampang yang ngangkat Mas Munir, enteng, mari ini ucapno ae. Yang diangkat, yang dipilih siapa? Kades. Nah, misal Mas Munir jadi kades, kemampuan punya, jiwa leadernya itu, pemimpinnya itu dapat Mas Munir. Iso ngamuk-ngamuk, ya iso ngerangkul orang. Ijazah jelas asli. Lah ketika punya kemampuan sesuai sudah, artinya jurusan kuliah Mas Munir ini sesuai dengan ikut tadi. Mas Munir terkendala orang-orang dalam tadi itu. Sehingga dalam hal ini Mas Munir lihat, iki lek sing dadi gutu aku ketokane Wonorejo ambruk iki. Jadi mau nggak mau aku harus maju jadi kepala desa. Akhirnya Mas Munir lewat jalur kotor juga, nyogok orang, nyuap orang supaya Mas Munir jadi. Tujuannya bukan supaya jadi karena apa, tapi melihat lawannya itu pasti menang kalau Mas Munir tidak melakukan hal yang sama. Final door dalam pandangannya Mas Munir, lawanku iki yo ijazah gak jelas, kemampuan gak jelas, cuman menang duit. Lek sing mimpin wong gak tahu sholat dari Mas Munir, katanya dikewenang iki. Lek aku jelas ketua remas. Akhirnya Mas Munir dengan ini misal aja, tenang mawon, Mas Munir gak bakal jadi kepala desa. Mari ngono Mas Munir lewat jalur tadi. Kemudian gimana hukumnya? Ulama bilang gaji yang diterima Mas Munir lewat jalur kotor tadi, karena Mas Munir punya kompetensi apa jadi ini? Iya, dia punya kompetensi bahasa enggak? Kemampuan. Dia punya kemampuan di bidang yang dia lakukan itu, maka gajinya Mas Munir halal. Loh, kan caranya kotor tadi itu. Yang haram untuk digaji itu adalah orang-orang yang lewat jalur belakang, yang dia nggak punya kemampuan, cuman dia pingin dapat pekerjaan sehingga bahasa kita makan gaji buta. Itu yang haram. Atau bahkan mungkin dia lewatnya jalur belakang cuman tanpa nyogok. Maksudnya gini, misal ada orang mau daftar, mereka boleh delok, waduh iki anake iki, kan gitu. Padahal bapaknya gak nyogok, cuman sing terima pekerjaan apa jenenge? HRD itu
Jadi yang HRD itu tadi sungkan, aku sungkan rek iki ngono anake guruku iki anake kepala sekolah iki anu diloloskan dia, dan dia nggak bisa, cuman dia kokon gurune kokon bapaknya melok tes, diloloskan atas dasar kasihan dan sungkan tadi itu. Ini termasuk minhum. Dia kan gak niat nyogok, jelas nih. Aku melok polai aku dikongkon bapakku, lah kok tiba-tiba lo lulus padahal dia nggak mampu. Nah, dari sini pelajarannya adalah jenengan yang melamar pekerjaan sesuaikan dengan kemampuan jenengan. Itu kalau urusan pekerjaan dan digaji. Tapi lek urusan jenengan apa jenenge dodolan, ya gak masalah. Dodol sego goreng misal. Tapi gak cuma sego goreng. Lah terus ya apa kira-kira? Haram apa halal itu? Hah? Haram lek seumpamane tulisannya sego goreng enak, sego goreng jelas teko jenenge wis menarik, dilala dimasak gak rumpur rasanya. Jadi penipuan ini namanya, haramnya karena penipuan. Bodoh aja sini gitu, sama aja berarti ya. Ya kan? Makanya kalau kasih contoh itu dulu berlian. Beling itu kaca itu moisanet, tahu moisanet kan? Moisanet itu kayak imitasinya berlian. Ya termasuk batu, cuman bukan yang bernilai tinggi. Nah, moisanet itu kan mirip berlian. Misal, iki moisanet, kayak berlian, tak delen di pasar utawa tak delen di WA. Orang nyangka ini berlian, tapi dia ngomong, Pak Piroan, tak jawab, polai barangi api, cutting, apa cutting itu? Apa? Potongan apa sih? Ya bentuk modelan berlian sama rakan jenengan lah menarik, lek kena sinar itu. Nah, tak warah 100 juta. Padahal mau isanet iki 1 juta oleh. Tapi tak warah 100 juta. Oke, kita ketemuan dan dia lihat barangnya cocok, betul. Ini halal apa haram? Jawabannya halal. Kenapa? Karena saya nggak niat nipu. HP saja, HP ini HP coro second saiki 4 juta. Tak jual 40 juta, boleh apa enggak? Boleh, karena barangnya barang saya. Yang haram itu kalau misal kan layare bergaris iki. Tapi tak warah, iki iso hilang goro aku. Iki iso hilang kok hilang anu. Sehingga saya jualnya dengan harga normal 4 juta. Ada kadzib horor namanya, baiul horor, penipuan di sini nggak boleh. Haram dan transaksinya batal. Kalau tadi boleh, kenapa? Karena saya nggak bilang berlian. Nah, tapi kan dia tertipu. Dia tertipu karena kebodohan dia, bukan karena saya menipu dia, paham ya? Makanya baik kudu pinter, pembeli juga harus pinter. Penjual pinter, pembeli pinter, untung kabeh. Penjual bodoh, pembeli pinter, maka penjualnya rugi. Pembeli pinter, penjual bodoh, podo aja. Ya pokoknya gitu sudah. Ada satu orang namanya tabiin, bukan kalau jenengan sahabat yang kaya yang populer kan Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ada Sayyidina Zubair, bukan Zubair bin Awan, Abdullah bin Zubair apa siapa? Itu terkenal dengan kayanya dan lomannya, soge loman. Beliau ditanya resep soge ini, wahai tabiin, jenengan ini terkenal dengan kekayaannya. Dari mana jenengan bisa kaya dagangan tadi itu? Di antara jawaban beliau, marodatu ribahan kot, untung iku masyot titik, aku gak pernah nolak. Kita kan biasanya kurang 2.000, ya gak apa-apa kan, itu biasanya kita, ya kan. Itu bilang enggak, dalam unsur atau dalam hal jual beli kurang 2.000 itu ya dianggap utang. Tapi loman lo ya, ini masalah jual beli. Tapi untuk urusan sodako, nemen lomani. Akhirnya orang bilang, jenengan iki lek masalah jual beli ketat, tapi kok sodako ini jor-joran. Kata beliau, orang yang membeli barang, misal saya beli barang normalnya harusnya 5 juta, tapi karena kebodohan saya
saya membelinya 10 juta, maka itu bukan cerdas, pembeli yang cerdas, tapi itu pembeli yang bodoh. Kenapa? Dia habiskan 10 juta untuk satu barang. Andai kata 5 juta dia habiskan untuk satu barang, sisa 5 juta iso digawe sedekah. Jadi beliau ngimbangi. Memang untuk jual beli beliau profesional, tapi untuk urusan sedekah babe beda maneh. Nah, cara samangkin iki, cara samangkin. Dengan misal tuku nampak kacang 50.000, jadi Pak Kacang ya 50.000. Masalah Pak Kacang untuk ngimbui itu bab lain, jelas. Atau misal Pak Kacang bikin sedekah dengan model lain, 50.000 nang Pak Kacang diterima 50.000, tapi nang Pak Kacang disusui niki. Nah, ada termasuk bab sedekah juga. Jelas ya? Sedekah apa enggak? Enggak sedekah. Karena transaksinya jual beli. Susuk, apakah itu juga termasuk sedekah apa enggak? Ya jelas kalau itu sedekah, karena itu hanya siapa? Pembeli, ya kan? Itu milik saya, cuman mulai karena susuk tak ikhlaskan susuk itu termasuk sedekah. Yang lagi rame susuk permen itu terpaksa itu memang. Ini ya kembali ke tadi. Jadi perkara itu harus dipasrahkan kepada orang yang ahli. Habibi, kau no Habib, hilang. Lut tolong lut, suntukan lut. Iki kaji maruf iki wis tekor wisan iki. Lobet wisan iki. Enggak. Yang penting kita bayarnya sesuai, ya kan? Loh, tapi kan saya bayarnya lebih. Saya bayarnya itu harusnya sesuai. Cuman pihak pembeli, penjual tidak punya kembalian. Ada kata ada kembalian, dikembalikan pasti kan. Nah, kemudian akhirnya kembalinya kita ikhlaskan. Kan pada begini saat temen nih, kalau susuk wis meneai kan sama dengan gitu. Cuman kita nggak mau kayak gitu. Kita maunya ya wis lah tak ikhlas noae, cek ono sedekah. Ini zaman sekarang banyak. Zaman sekarang ini banyak perkara, tapi yang megang bukan ahlinya. Ini zaman sekarang sudah banyak. Termasuk siapa? Ya nun sewu, dalam hal ini banyak ustadz yang sebenarnya tadi mungkin kalau dapat satu keterangan dari Abuya Ahmad, itu beliau mengatakan la yabaghi li ahadin an yatasaddar lil ilmi. Uang iku asline ojo gampang-gampang mengajukan dirinya untuk tampil di masyarakat. Ya gampangannya buka majelis, ceramah dan lain sebagainya. Sebelum dia dapat izin dari gurunya. Ada adab. Ini kita bicara adab. Tapi kan tenar itu kan, kedudukan itu kan fitnah di akhir zaman. Uang diceluk ustad kan seneng ah. Ojono sing ustad, sing kudu ustad lho celuk ustad kadang seneng. Yang terhormat Bapak Ustadz Haji Ma'ruf, Ustadz keren misal. Ndak ada misal aja. Seneng enggak sih? Oh, tenang. Lah seneng bahaya, lah seneng itu. Enggak, tapi kita bicara secara umum bahwasanya an yunsab ilal ilmi wa laisa min ahli, termasuk satu kebanggaan itu orang disandarkan kepada ilmu padahal dia nggak punya ilmu. Iku loh, masya Allah ini hafal Quran, wong ngaji ya peletot-peletot tapi diwara koncone hafal Quran dia kan seneng. Waduh, isi asli dapat dijites, cuman ono apa yang jenenge, ono bangga deh, ada termasuk. Nah sekarang orang kadung diceluk ustad, kadung diakui sebagai tokoh, mungkin anak kiai,
tapi ilmunya separuh. Kalau tidak salah di kitab itu diceritakan kisah ini oleh Habib Ali Baharun, belajar nang keluar negeri, entah di Hadramut, di Sudan atau di Maroko. Husnudzone bapake jenenge nang luar negeri, masafah jarak jauh itu membuat orang lebih tanggung jawab dengan dirinya, iya kan? Merantau, dia kan mesti mikir no, di omahku ngene, mikir sembarang. Tapi ternyata setiap kiriman dari orang tuanya nggak dipakai untuk belajar. Bahkan SPP ini itu sebagian dipakai untuk mayoran. Jadi di luar negeri itu cuma mangan turu belajar, pokoknya belajar ya. Mungkin kalau sekarang ujian itu nyontek. Wah subhanallah, kisah ini ternyata anaknya kiai. Kalau nggak orang Malaysia, orang Indonesia. Ketika akan pulang ke Indonesia, ini saya dengar sudah tahun 2010 ke bawah ini. Tahu kerungu dari Ustadz, cuman sama Habib Ali Baharun di kitabnya itu diceritakan ternyata di kitabnya. Ya kitab bahasa Arabnya beliau. Itu bapaknya sebagai seorang kiai, seorang tokoh tasyakuran. Anaknya katanya teko diundang wong kampung. Diundang wong kampung, murid diundang, bahkan mungkin kalau sudah tasyakurannya kiai, tokoh masyarakat pun, ustadz pun juga didatangkan. Kenapa? Memuliakan anak yang telah menempuh perjalanan mencari ilmu sampai luar negeri. Dilala ketika disambut, lungguh, anak iki mang ngomong ya gak iso. Akhirnya dari awal sudah ada dari pihak penyelenggara, mungkin ada beberapa pertanyaan si anak bisa menjawab. Sebagai bukti arek iki sudah punya kapasitas untuk berdakwah. Ternyata ditanya bab yang remeh. Kalau sekarang mungkin berapa fardunya wudhu? Gak iso. Langsung bapaknya meninggal dunia alias stroke ketika itu sampai mati. Katanya gak susah ya apa? Makanya orang perjalanan jauh mencari ilmu itu bukan untuk main-main memang. Sehingga tugas kula jenengan yang anaknya mondok, kan banyak wali santri itu, wali santri Madin, wali santri TPQ, ketika kelas 6 SD anaknya di pondok no. Sedangkan background orang tuanya itu tidak mondok, dia cuman gampangannya gini, aku ngerti lek pondok itu apik sehingga anakku tak pondok no, kan gitu. Tapi kan dia nggak ada bayangan terkait dengan pendidikan di pesantren. Fahami dai ya mungkin kayak di TPQ, kayak di Madin, artinya wis dipasrahno mari ngono tenang. Padahal kalau pengen maksimal untuk urusan pondok, kita kirim anak kita, kula misal, kula ngirim juga kula Zaki. Di pondok bukan tak keimangan tok. Nah, iki senenganmu, iki kirimanmu, dua iki kayak SPP, mari ndak. Tapi tanya, gimana pelajarannya? Gimana sholatnya? Gimana hafalannya? Koncoan ambil sopai dikontrol. Dengan kontrol dari orang tua, anak itu langsung dek pikirannya langsung mikir, oh ternyata bapakku ki masih gak dek ini, tapi mantau aku dari jauh, sehingga tanggung jawab itu ada. Dan kulo inget banget, saya pribadi kulo awal itu yang kalau nggak salah SPP Dalwan zaman dulu 350 kalau nggak salah, kalau nggak 400 350. Itu abi yang nganter kulo bayar SPP nang kantor, nang apa? Ya kantor apa? Kantor keuangan. Itu abi yang nganter, ditaruh di situ, iki lo, ngurui kulo. Bulan depan saya langsung dilepas. Dik, iki duwe SPP, langsung lebokno, oh nggih. 350. Cara bahasa kita ini istilahnya, lamun gak tak serahno, abi kan gak ngerti. Ya kan, 350 zaman 2005 iso kayak sembarang le. Zaman sekarang mungkin kayak 1 juta kiriman ji. 350 SPP.
Idza wuqi'a fir rajul wa anta fi malak fakun lir rajul nasir walil qaumi zajir wa kum anhum. Kalau ada seseorang dibuli, disakiti, dan kamu ada di tengah-tengah mereka, jadi lagi rame kumpul ambil koncone, kemudian ada satu orang disakiti, fakun lir rajul nasir, maka orang yang disakiti itu harus kamu bela, kata Nabi Muhammad. Walil qaumi zajir, dan teman-temanmu yang membuli harus kamu cegah, ojo sampai melok-melokan ngilokno. Wakum anhum, kalau sudah selesai kum anhum, ojo ono ndek kono tapi nyingkriyo dari perkumpulan yang tidak baik. Sekarang ini anak-anak muda atau generasi sekarang ini memang sing jenenge ngilokno orang itu kayak biasa sekarang, menganggap biasa. Kalau scroll HP, mari ngono lihat ada satu kejadian, mungkin sebelum puasa kayaknya. Itu terkait dengan temannya Hafiz itu, ketika di podcast dia diidoni guyonan, ya Hafiz ya. Jadi ketika di podcast itu tuh diidoni, tapi si diidoni gak ngamuk, memang gak marah, gak bereaksi. Rame lah lihat kolom komentar dari netizen yang budiman. Kalau moco aja nih lo komentar netizen ini orang-orang intelektual kabeh masalahnya. Setelah dilihat di kono itu cuma guyonan, itu cuma gimmick, itu cuma walhasil. Tapi di antara mereka saya sangat seneng dengan bijaksananya dia bilang, jangan pernah menormalisasi, nganggap biasa dengan dalih guyonan, mari ngono hal tersebut dianggap biasa. Kau no, guyonan kayak gitu bukan guyon. Jelas gitu. Guyonan, misal non sewu. Orang sekarang guyonannya kan fatal memang. Loh, mosok si gurung apa jenenge? Gurung rabiai. Mari ngono ngilono terkait dengan non sewu, kemaluannya dan lain sebagainya. Bukan sesuatu yang dipakai untuk guyonan semacam itu. Guyonan boleh, tapi saya masih ingat banget Habib Segaf Baharun, jamaah alias habaib, lek guyon lah parah, iya kan? Jangan ngerti guyonan ini jamaah parah. Tapi di situ ada aturan yang saya tahu dan saya paham dari Habib Segaf sendiri. Beliau paling nggak senang kalau sudah guyonan itu nyangkut paut berkaitan dengan fisik seseorang, itu nggak bisa. Saya pesek gak oleh, gak ono. Kulo jenengan iki lahir dengan fisik kayak gini, saat temennya kan kita nggak pingin ono, saya pingin dimodif kan asli ini saat temennya. Lek iso milih lo ya kan, dan kulo yakin jenengan KB pingin paling tidak nomor 1 kulit mesti jalur putih jenengan, kayak Lutfi lah, kan gitu, kayak Ridho, Mas Ridho ini. Mari ono kumis, kita pintanya yang sempurna, yang bagus, tapi ya
Gak iso, kate diapakno? Operasi plastik nggak bisa. Di model kayak opo ae pancet ya kayak ngene tadi itu. Sehingga nggak boleh kita guyonan mari ngono fisik dicacat apa mana istrinya apalagi keluar orang tuanya. Waliyadzubillah, nggak boleh. Nggak ada toleransi dalam hal itu. Dan termasuk yang fatal menjadikan guyonan itu adalah seorang tokoh atau seorang kiai habaib dijadikan bahan lelucon. Itu nggak boleh. Dan yang lebih parah lagi, Al-Quran, Allah dan juga Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata semua itu yang ada pada zaman ini semuanya sudah diceritakan di dalam Quran. Di surat Al-Anfal atau At-Taubah, kalau supi ayatnya, intinya ketika mereka ditegur, loh, kon kok dulunan ambil ayat sih? Kon kok dulunan ambil jenenge Gusti Allah sih? Mereka cuma bilang, iki cuma guyonan toh. Dan kalau sudah dianggap biasa, ini bahayanya teguran, gitu. Bahayanya teguran. Kita dulu arek cilik makan atau minum sambil berdiri, anak jenengan lah, yang kecil minum makan berdiri. Mari kono jenengan bilang, gak apa-apa sih cilik, gak apa-apa sih cilik. Membiarkan anak kecil seperti itu sampai gede bakal biasa deh. Pasti gak mungkin enggak. Artinya apa? Pembiaran ketara lah digoleki. Acuh tak acuhnya kita itu dampaknya besar. Jalan-jalan bolong ini loh. Kamu masa mor-mor gede, cilik tapi dijarno tambah gede sama. Kerusakan dimanapun itu semuanya dari pembiaran kita sebagai orang tua. Bahkan yang mungkin kita sendiri lakukan, kadang kita hanya menegur anak kita, tapi kita nggak berani menegur anak orang lain. Rame di masjid, aku seiling Jumatan sakurunge sebelum ya pertengahan Syaban, mungkin pertengahan Syaban. Terus mari ngatur wong jamaah, ngelu lungguh. Biasa arek SMA kan nggak seragam sih arek Jumatan, SMA, SMK kan gitu. Iku rame nih buri. Tak terus ono 3 orang atau 2 orang ngomong di buri ku pas mungkin agak sampai agak pinggir. Aku rasanya pengen katanya ngamuk kita di khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu orang rame aslinya nggak boleh kita tegur, kita nggak boleh bilang itu menghilangkan pahala kita. Lah terus ya wes kita sendiri sudah. Cuman kan gregetan ketok wong rame. Tak anteni apa? Tak anteni di antara 2 khutbah. 2 khutbah kan di antara 2 khutbah senyap kan, nggak ada orang yang apa? Nggak ada yang disampaikan kan. Nek sampai dia ngomong ya berarti kena menang deh pastinya. Menang deh. Oh menang, di hatiku pinter berarti. Khutbah kedua ngomong mana? Gak mari-mari, aku cek gregetan nih. Oh deloken di hatiku, komat tak tole nang aku, gak ngurus. Bareng komat aku ngadeg, Allah arek Madin biyen. Arek Madin biyen, arek telu dari Madin aku gini. Kok iso kok dikirer, aku gregetan iki cek telah ae rasanya aku iki. Iki usah anu, wes meneng ya maju. Iki antara ngamuk ambek gemes tadi campur. Geletek ya, geletek. Idza aradallahu bil amir khairan. Terakhir, kalau Allah itu berkehendak kepada pemimpin itu suatu kebaikan, maka Allah akan memilih untuknya menteri-menteri yang jujur. Ini jenengan kok sampai yang no Indonesia ya. Jadi seorang pemimpin, presiden, kalau Allah ingin presiden kita di wong sing apik kena, maka mesti ambek Gusti Allah disiapkan para menteri sing apik juga. Innasia, kenapa? Kalau presiden itu lupa, lalai dari Allah, zakarahu dielingno, ojo gawe kebijakan sing aneh. Iku aja gurung mari kan, selesaikan dulu misal. Wa in zakaro, kalau dia ingat, dia sadar, a'anahu, maka menteri ini siap mendukung 100% dengan kinerja presiden. Programnya mesti jalan. Kesehatan gratis tanpa syarat misal. Ada presiden yang zakir, presiden sing iling dengan kemaslahatan rakyatnya, dibantu sama menterinya. Wa idza aradallahu bihi ghairu dzalik. Tapi kalau Allah sudah enggak berkehendak kebaikan untuk seorang pemimpin, ja'ala lahu wazirasu'in, maka salah satu ciri-cirinya para menterinya adalah menteri-menteri yang tidak baik.
Ya apa iki posoan jalan. Engko iso digawe buka misal. Innasiya lam yudzakirhu. Kalau lupa nggak diingatkan. Kalau presidennya lupa lalai dari hal yang baik, gak gelem elingno menterine. Wa in dzakara lam yu'inhu. Ketika presiden itu punya niat yang baik, tujuan yang baik, maka menterinya tidak siap untuk membantu programnya presiden tadi itu. Tapi ya tetap harapan kita mudah-mudahan ke depan Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang baik. Sendungu ae wis. Sendungu ae. Lek kate dibahas ya repot iki. Soale ngaji akhirnya ngilokno gak usah. Jenengan lebih tahu daripada kula yang pasti kan. Pemane Kiki, seluk-beluknya tahu semua iki. Lutfi ASN. Orang-orang termasuk menteri ini presiden Lutfi iki, tapi menteri bawahan kabeh ya kan. Ibarat di catur itu dadi pion-pion niku. Tapi pertanyaan ini, jenengan pernah mendoakan menteri apa enggak? Mendoakan presiden apa enggak? Gitu aja sudah. Kita nggak tahu kan ya. Si ngono maido ngilokno kan gitu ya kan. Nah, berarti jangan salahkan kalau punya pemimpin yang kurang baik. Karena kenapa? Bisa jadi sebabnya juga dari kita yang kurang perhatian dengan hal tersebut. Paling enak itu pikirannya wong salaf, pikirannya ulama. Ulama itu gak gelem sing jenenge menyalahkan kejelekan orang lain, itu gak mau. Wong berbuat salah itu gak gelem menyalahkan. Bahkan satu kisah, ada satu orang yang dipenjara, kalau subi kisahnya kayak gimana. Tapi intinya ini satu kiai dipenjara karena dituduh berbuat zalim. Ketika di luar rumah ada orang nuduh, dia dipenjara. Ketika dipenjara dia punya murid yang tahu dengan tata hukum, apa namanya nggak paham. Dia siap untuk jadi pengacara belani kiai yang dipenjara tadi itu. Tapi ketika kate belani kiai yang dipenjara, jawabannya kiai gampang. Ojo, aku jadi belani. Aku jano ono di penjara sampai waktu saya ditentokno. Loh, jangan buatan salah dalam kasus ini. Jawabannya kiai ini, aku dineki ono salah nang Gusti Allah. Kenapa? Saya punya pembantu di rumah itu satu, tinggalnya satu itu di rumah, yang lain pulang pergi. Tapi satu yang di rumah tadi subuh aku gak nangeni, aku justru menikmati sholat jamaahku, wiritan dewe, bareng aku mulai mudun ke masjid, pembantuku gurung sholat subuh. Jadi sinyalana pembantu itu tidak ada. Kon kok gak sholat subuh, kon kok gak anu. Ketika dia dapat satu musibah di luar sehingga dia di penjara, dia nggak mempermasalahkan juga. Karena kenapa? Dia melihat aku punya dosa di situ kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya cara berpikir kayak ngono ku ngentengno awak dhewe. Ya tetap kita gregeten ketika ada seseorang yang berbuat salah. Tapi dalam hal ini kalau nggak bisa dirubah, kate lapot ini kan gitu. Jadi sebelum menyalahkan orang lain, alangkah baiknya kita bijak terhadap kesalahan diri kita sendiri. Ada pertanyaan? Orang itu sekarang gampang-gampang ngasih kesimpulan, kita orang kabeh ini. Itu salah satunya kan ada HP kan, ya kan? Di HP itu sering berseliweran. Tuntutlah ilmu sampai kamu sadar bahwasanya membayar hutang itu wajib dan sedekah itu sunnah. Berarti mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Statement itu, penggalan itu tendensinya kuat kemana?
Kalau nggak sudah kok sak gurune lunas utang, kan itu arah sebenarnya ya kan. Makanya kan gitu. Tapi